Oke, di dalam logika pernyataan atau proposisi, itu kita akan mengenal pernyataan, di mana pernyataan itu memiliki nilai kebenaran. Di mana nilai kebenaran hanya true or false, benar atau salah. Tetapi tidak mungkin suatu pernyataan memiliki dua nilai kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Salam jumpa di video pembelajaran pada channel kuliah Teknokrat kali ini. Oke, pada kali ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang operator logika, di mana secara tujuan yang kita bahas hari ini adalah tentang definisi dari operator logika itu sendiri, simbolnya bagaimana, dan bagaimana tabel kebenarannya. Kita akan memperhatikan suatu pernyataan. Perhatikan pernyataan argumen berikut ini. Misalkan, jika ada mahasiswa informatika, maka ia tidak sulit belajar bahasa pemrograman Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi, Anda sulit belajar bahasa pemrograman Java, dan Anda tidak suka begadang. Jadi, kalau demikian, Anda bukan mahasiswa informatika. Oke, dari pernyataan tersebut di atas, apakah kesimpulan dari argumen di atas valid atau tidak? Mungkin sudah ada yang bisa menjawab ya, kawan-kawan sekalian. Oke, sebelum bisa menjawab hal tersebut, kita harus mempelajari dulu hubungan dari pernyataan-pernyataan tersebut dalam bentuk operator logika. Oke, di dalam logika pernyataan atau proposisi, itu kita akan mengenal pernyataan, di mana pernyataan itu memiliki nilai kebenaran. Di mana nilai kebenaran hanya true or false, benar atau salah. Tetapi tidak mungkin suatu pernyataan memiliki dua nilai kebenaran. Oke. Di sini adalah contoh dari suatu pernyataan dan bukan pernyataan. Yang pertama, hari ini hujan. Apakah itu pernyataan? Oke, ini merupakan suatu pernyataan, ya. Pernyataan mengapa demikian akan kita lihat situasinya. Apakah fakta di lapangannya adalah memang hujan atau tidak? Kalau hujan, dia merupakan pernyataan yang benar. Kalau tidak hujan, maka merupakan pernyataan yang salah. Selanjutnya adalah kalimat Beijing adalah ibu kota Cina. Apakah benar? Ya, ini merupakan pernyataan yang benar karena Beijing merupakan ibu kota Cina. Contoh selanjutnya adalah dalam operator matematika 1 ditambah 2 sama dengan 3. Apakah ini suatu pernyataan? Ya. Ini merupakan suatu pernyataan yang benar karena hasil perhitungan penjumlahan dari 1 ditambah 2 adalah 3. Oke, kita beralih selanjutnya ke dalam contoh kalimat atau pernyataan yang bukan proposisi. Siapa itu? Nah, itu merupakan suatu kalimat, cuman dia bukan suatu pernyataan. Dia merupakan suatu kalimat tanya. Atau kalimat yang tidak bermakna. Contohnya adalah lalala atau dalam syair lagu. Ya, itu merupakan bukan suatu pernyataan. Lalu kalimat lakukan saja. Ini merupakan contoh kalimat yang merupakan bukan proposisi atau pernyataan, tetapi melainkan suatu kalimat perintah. Yang selanjutnya adalah 1 tambah 2. Nah, apakah ini kalimat proposisi atau pernyataan, kawan-kawan? Bukan. Karena di sini operator matematikanya tidak ada operator tugas atau sama dengan. Hanya simbol 1 ditambah 2. Oke? Sampai sini bisa membedakan antara kalimat proposisi dan mana bukan kalimat yang bukan proposisi. Oke, kita akan membahas selanjutnya adalah operator dari logika proposisi. Oke, di sini ada beberapa operator yang akan kita bahas. Yang pertama adalah operator negasi. Simbolnya adalah not. Yang kedua adalah operator konjungsi dengan kata hubung adalah
dan atau and. Selanjutnya adalah operator disjungsi dengan kata hubung atau. Selanjutnya juga sama ada operator logika exclusive OR atau XOR juga sama dengan kata hubung atau. Yang selanjutnya adalah operator logika implikasi dengan kata hubungnya adalah jika maka. Yang selanjutnya adalah operator logika diimplikasi dengan kata hubung jika dan hanya jika. Oke, nanti untuk simbol lebih detail kita akan melihat di slide. Ya. Oke, selanjutnya yang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah operator logika negasi. Apa itu negasi? Negasi itu adalah lawan, ya, atau kontra dari suatu kalimat sebelumnya. Ya. Di sini simbol negasi P ini adalah berarti akan menolak atau kontra dari kalimat awalnya. Contohnya, misalkan diberikan suatu kalimat atau pernyataan P dengan simbol katakan dengan kalimat simbol P itu bermakna bahwa katakan dia kalimatnya kelas ini berisi 30 siswa. Nah, kalau kita beri operator negasi P, jadi berubah kalimat P-nya menjadi adalah kelas ini tidak berisikan 30 siswa. Not. Nah, jadi dia bermakna tidak, melawan. Jadi awalnya 30 siswa, kita berikan negasi akan menjadi tidak 30. Oke. Di sini adalah tabel kebenaran dari operator negasi. Negasi ini sifatnya adalah unity, artinya hanya berlaku untuk satu pernyataan saja terikatnya atau dalam satu variabel. Misalkan seperti kalimat tadi, kalimat P itu berisi kalimat tadi, kelas ini berisi 30 siswa. Nah, jadi kalau kita buat tabel kebenarannya, misalkan P itu adalah pernyataan yang akan bernilai benar atau salah. Jadi hanya memiliki dua kemungkinan. Maka negasi dari P itu akan bernilai, jika P-nya bernilai benar, maka negasi P-nya akan false atau salah. Sebaliknya juga, jika P kalimat awalnya adalah bernilai salah, kebenarannya, maka negasi kalimat P atau negasi P akan bernilai benar. Itulah tugas dari operator negasi. Oke, baiklah kita lanjutkan ke operator berikutnya. Operator berikutnya adalah operator disjungsi dengan kata hubung and atau bahasa Indonesia dan. Oke, di sini misalkan kita memiliki dua pernyataan atau dua kalimat preposisi, misalkan dengan simbol P dengan ki, ya, maka dapat dinyatakan hubungan seperti ini. Misalkan saya berikan contoh dulu sebelum kita bahas ke tabel kebenarannya kawan-kawan. Ya, yang pertama misalkan diberikan suatu kalimat, mahasiswa jurusan informatika harus mampu melakukan analisis sistem dan membangun suatu program aplikasi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua garis besar pernyataan. Yang pertama adalah misalkan kalimat P itu adalah mahasiswa jurusan informatika harus mampu melakukan analisis sistem. Yang kedua adalah mahasiswa jurusan informatika harus mampu melakukan atau membangun suatu program aplikasi. Itu katakan sebagai key. Nah, di sini dihubungkan dengan suatu operator bahasa yaitu dan. Nah, maka di sini dapat dinyatakan bahwa hubungannya dapat kita lihat di dalam bentuk tabel kebenaran dari operator disjungsi, yaitu kita diberikan dua pernyataan, yaitu P dengan Q, di mana masing-masing P dan Q memiliki nilai kebenarannya. Nah, misalkan kondisinya ada yang pertama adalah jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka hubungan P dan Q menjadi benar. Selanjutnya, jika P benar dan Q salah, maka hubungan P dan Q menjadi salah. Selanjutnya adalah sebaliknya, jika P-nya salah dan Q-nya benar, maka hubungan P dan Q menjadi salah. Dan yang terakhir adalah
jika kondisi di mana P dan Q-nya memiliki kebenaran sama-sama salah. P-nya salah dan Q-nya salah. Maka hubungan P dan Q menjadi salah. Itulah kondisi di mana operator disjungsi akan bekerja. Oke, selanjutnya kita beralih ke operator OR atau disjungsi. Tadi kita sudah bahas operator konjungsi, kita bahas dengan disjungsi. Operator OR atau ya, teman-teman. Oke, di sini adalah kebalikan dari operator AND atau konjungsi, di mana dia akan berbeda nilai kebenarannya karena menggunakan atau. Berbeda dengan dan, kata atau dengan dan berbeda makna, di mana kalau dan itu bermakna setara atau sama-sama kondisinya, sedangkan OR adalah memilih atau ya. Namanya atau itu adalah pilihan ya. Oke, di sini contohnya adalah misalkan saya berikan suatu proposisi ya. CPU atau mouse merupakan pusat pemrosesan sistem komputer. Nah, di sini kita lihat bahwa kondisi sebenarnya bahwa CPU merupakan pusat pemrosesan sistem komputer itu adalah benar. Dan mouse bukan tempat pemrosesan. Maka di sini menilai maknanya salah. Maka kondisi CPU atau mouse yang sesuai adalah ini memilih makna bahwa dia akan benar. Karena yang kita pilih adalah CPU merupakan pusat pemrosesan sistem komputer. Oke, maka lebih jelas dapat kita lihat di dalam tabel kebenaran dari operator OR. Sama halnya dengan operator AND, dia bersifatnya binary, artinya bekerja dalam dua pernyataan atau dua kalimat. Misalkan kita memiliki dua variabel atau dua kalimat dalam bentuk simbol P dan Q. Misalkan kondisi adalah P benar dan Q benar, maka relasi atau hubungan P atau Q akan menilai benar. Selanjutnya, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka relasi hubungan P atau Q akan bernilai benar. Selanjutnya adalah jika P bernilai salah dengan Q bernilai benar, maka hubungan relasi antara P atau Q-nya itu akan bernilai benar. Dan yang terakhir adalah kondisi di mana P dan Q-nya ini akan bernilai salah. Jadi P-nya bernilai benar, bernilai salah, P-nya bernilai salah dengan Q-nya bernilai salah, maka relasi hubungan P atau Q atau disjungsinya adalah bernilai salah. Nah, maka dapat dari kesimpulan bahwa nilai kebenaran akhir hubungan antara P atau Q ya di dalam kondisi disjungsi ini dia akan benar jika salah satu dari struktur pernyataannya atau kalimat pembentuknya adalah bernilai benar, dan dia akan salah jika kedua nilai kebenaran dari pernyataannya akan bernilai salah. Oke, sampai sini cukup jelas kawan-kawan? Oke, selanjutnya kita bahas operator logika XOR atau exclusive OR. Sama halnya dengan disjungsi atau OR biasa, yang di sini membedakan adalah kondisi di mana struktur pernyataan yang membentuknya itu harus berbeda, tidak boleh sama. Artinya maknanya adalah jelas antara dua operator, misalkan P dan Q itu harus salah satunya berbeda, tidak boleh memiliki nilai kebenaran yang sama. Kalau memiliki nilai kebenaran yang sama, dia akan bernilai salah otomatis. Nah, bisa kita lihat di contoh sebagai berikut. Misalkan saya berikan dua pernyataan. Yang pertama adalah P. Pernyataan P itu memiliki kalimat 7 merupakan bilangan prima. Dan kalimat kedua atau pernyataan kedua Q, 7 merupakan bilangan ganjil. Maka dalam kondisi ini ya, P atau Q atau P XOR Q menjadi 7 merupakan bilangan prima atau ganjil. Nah, pada kondisi ini maka kita lihat bahwa penggabung pernyataan tersebut adalah bernilai benar. Nah, kenapa? Di sini bahwa disjungsi dia merupakan eksklusif dari OR. Maka kita lihat lebih di tabel kebenarannya sama hal yang operator sebelumnya, kawan-kawan. Misalkan diberikan diberikan dua pernyataan, dimisalkan dengan kalimat simbol P dan Q. Di kondisi bahwa P dan Q-nya bernilai sama, yaitu pada P bernilai benar,
Q bernilai benar, maka relasi hubungan P XOR Q itu akan bernilai salah. Sama halnya juga pada kondisi P-nya bernilai salah, Q-nya juga bernilai salah, maka relasi hubungan P XOR Q itu akan bernilai salah. Dan sebaliknya, dia akan bernilai benar hubungan relasi P XOR Q, P atau Q-nya, jika salah satu unsur pembentuknya P atau Q-nya itu benar atau salah. Jadi misalkan P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka relasi hubungannya akan benar. Sebaliknya juga, jika P-nya yang salah, Q-nya yang benar, maka relasi hubungan P XOR Q-nya akan benar. Nah, ini agak berbeda dengan sifatnya disjungsi tadi yang sebelumnya. Oke, kita bisa lanjutkan ke operator berikutnya. Operator berikutnya adalah operator implikasi. Nah, ini agak berbeda dari operator sebelumnya. Ya, sebelumnya kita bahas tentang atau XOR. Nah, kita menggunakan penghubung yang lebih agak panjang, jika maka. Jika apa, maka apa. Jadi kalau secara fisika kita akan melihat dari hubungan sebab akibat. Ya, oke, di sini kita lihat bahwa hubungan dari suatu implikasi, ya dua pernyataan. Silakan kita berikan dulu ya secara contoh biar lebih kelihatan gitu ya. Misalkan di sini ada kalimat pertama misalkan P itu misalkan berisi kalimat kamu memiliki koneksi internet yang baik. Yang kedua adalah kalimat kedua adalah Q, simbolnya maka berisikan katakan kalimat kamu dapat menggunakan aplikasi berbasis web secara online dengan lancar. Nah, misalkan kita hubungan relasi hubungan dua pernyataan ini P dan Q, maka akan menjadi suatu kalimat baru atau pernyataan baru menjadi jika kamu memiliki koneksi internet yang baik, maka kamu dapat menggunakan aplikasi berbasis web secara online dengan lancar. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kata hubung operator yang menuliskan bahwa jika maka. Nah, di sini kondisinya adalah yang lebih kita lihat adalah kondisi kalimatnya. Nah, di sini kita lihat ada kondisi di tabel kebenarannya lebih detail adalah dibagi seperti tadi sebelumnya sifatnya binary, ya. Ada variabel P dan variabel Q itu menyimbolkan adalah pernyataan. Misalkan kondisinya adalah P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka relasi hubungan jika maka P dan Q, jika P maka Q akan bernilai benar. Selanjutnya, kondisi yang kedua adalah P bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka relasi hubungan jika maka P dan Q, jika P maka Q-nya akan bernilai salah. Ya. Selanjutnya adalah jika P-nya salah, Q-nya benar, maka relasi hubungan jika P maka Q itu akan bernilai benar. Dan yang terakhir adalah jika P-nya salah, Q-nya juga salah, maka hubungan jika P maka Q di sini akan bernilai benar. Oke, itulah hasil hubungan dari operator implikasi jika maka. Oke, selanjutnya akan kita bahas yang terakhir yaitu adalah operator biimplikasi atau istilahnya bikondisional. Ya, kurang lebih mirip dengan implikasi, cuman di sini adalah arahnya yang bolak-balik. Istilahnya dari jika ke maka ke jika. Artinya dia memiliki arah yang bolak-balik, dua arah. Ya, contohnya misalkan saya berikan contoh suatu pernyataan, kamu akan sukses jika dan hanya jika kamu berusaha dan berdoa. Nah, di sini kita lihat bahwa pernyataan penyusunnya adalah jika kita akan sukses, jika kamu sukses, itu katakan misalkan P, dan kamu berusaha dan berdoa itu katakan Q. Nah, kondisi ini akan saling berrelasi secara logis. Ya, jika kita sukses, benar katakan kondisinya karena kita sukses saat ini, itu jika hanya jika kita berusaha dan berdoa, itu juga benar. Karena seorang sukses pasti berusaha dan pasti juga dengan doa. Ya. Dan sebaliknya juga, kita tidak akan sukses jika kita tidak berusaha dan berdoa. Nah, itu secara logis ya, teman-teman. Tapi secara operator, kita lebih detail, kita lihat di dalam tabel kebenarannya. Oke, sama hal yang tadi dengan operator sebelumnya yang kita bahas, baik negasi, konjungsi, disjungsi,
implikasi, di dalam B-implikasi atau B-conditional yang kita lihat adalah di sini ada dua variabel atau dua pernyataan yang kita hubungkan dengan operator B-implikasi. Sama sekali, tadi saya ambil contoh P dengan Q sebagai variabelnya. Misalkan kondisi P bernilai benar, Q-nya benar, maka hubungan